ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Dan pastinya sebelum kita kaji mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air tercinta yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini nanti adalah pembahasan bab terakhir dari kitab Irsyadul Ibad, yaitu tentang roja adalah mengharap rahmat kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa akan rahmatnya Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap hamba yang segera bertaubat kembali kepada jalannya Allah, dialah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dan kebahagiaan dunia sampai di surga. Baik, kita kaji kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah taala, berfirmanlah Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kul ngucap sira Muhammad ya ibadihe pira-pira kawula ingsun alladzina rupane wong akeh asrafu kang padha ngliwati pelanggaran nglakoni maksiat sapa alladzina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina la taqnatu ojo padha medhot sira kabeh min rahmatillahi saking rahmati Allah. Innallaha teman setuhune Allah iku yaghfiru ngepura sapa Allah adun tuba ing pira-pira dosa jami'an sekabehane. Wahai hambaku, ucapkan Muhammad, ucapkan kepada seluruh umatmu. Inilah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang-orang yang terjebak maksiat, orang-orang yang dulunya sudah bermaksiat, orang-orang yang bergelimang dosa, orang-orang yang lalai akan kewajiban-kewajiban, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau memutus dari rahmatnya Allah. Jangan engkau teruskan, ayo. Kalau dulu kita mungkin ada yang terjebak dalam kubang kemaksiatan, sudahlah, ayo kita buka lembaran baru. Yang dulu biarlah berlalu, sesuatu yang sudah menjadi suratan takdir bagi setiap manusia. Maka sekarang, ayo segera kembali, jangan diterus-teruskan. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita sendiri dalam sebuah kubang kenistaan yang ujung-ujungnya nanti akan membuat kehidupan kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka Allah memperingatkan, memanggil kita semuanya, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang di situ menganiaya dirinya sendiri, berbuat melewati batas kewajaran, sudah melakukan ini, melakukan itu. Jangan engkau memutus dari rahmatnya Allah. Ingat, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan selama kita segera mau bertaubat.
Jangan ditunda-tunda. Kalau dulu memang khilaf, kalau dulu memang ini itu, tidak ada seseorang yang tidak punya kesalahan. Tapi ayo segera kembali. Jangan malah dibuat main-main. Sudah tahu ini itu, malah dibuat main-main. Kalau dibuat main-main berarti menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak menganggap Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika seseorang pernah ini, pernah itu, sudahlah, yang dulu biarlah berlalu. Dibuka lembaran baru. Hijrah. Ayo kumpul-kumpul dengan majelis taklim Ibamit on Air. Insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ada bacaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yubali annahu huwal ghafurur rahim. Allah tidak peduli dengan dosa yang sudah hambanya lakukan dulu. Ketika hamba itu mau segera bertaubat, ada orang segera bertaubat, tidak menunda-nunda taubatnya, tidak menunda-nunda untuk kembali ke jalan Allah. Ibadah-ibadah, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan dulu sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah. La yubali, Allah tidak akan memperdulikan itu. Yang penting segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Kalau menunda-nunda, nah berarti menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberi kesempatan, malah ditunda-tunda. Wa kana Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ada Syekh Muhammad Abu Ja'far bin Ali, yaqulu, beliau berkata, antum ahlul Iraq taquluna arja ayatan fi kitabillah. Wa qawluhu kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa nahnu ahlul bait naqulu arju ayatan fi kitabillah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau kamu yang bukan ahli turunannya Kanjeng Nabi, kita yang bukan keturunan Rasulullah, kita yang bukan dari darah dagingnya Rasulullah, maka ayat yang paling kita harapkan adalah ayat qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai para hamba-hambaku, orang-orang yang melewati ambang batas kemaksiatan dirinya, orang yang sudah terlanjur, orang yang sudah kelewat batas, sudahlah, lupakan. Ayo segera bertaubat. Jangan engkau terus-terusan, jangan engkau berputus asa. Alah, anda wis kadung elek, bablas niai. Jangan. Aku wis kadung ngene, bablas niai. Jangan. Jangan, masih banyak kesempatan untuk kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikiran, alah kadung ini terus nih. Jangan seperti itu. Sudahlah, kalau memang sudah terlanjur melakukan jatuh di kubang maksiat, sudah selesai. Ayo hari ini segera kembali kepada Allah. Selesaikan, karena Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Jangan lalu terus-terus, sudah tahu terus-terusan. Jangan seperti itu. Tapi ketika Abu Ja'far ini adalah keturunan Rasulullah, beliau yang paling diharapkan adalah firman-Nya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, wala saufa yu'tika lan yakti bakal paring ing sira Muhammad sapa rabbuka pangeran sira fatardo mongko rido sapa sira. Fala yardo mongko ora bakal rido sapa Muhammad wa ahadu utawi umat siji, wa ahadun utawi wong siji min umati saking umate Kanjeng Nabi iku finari ing dalam neraka. Maka Kanjeng Nabi itu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ridho kalau satu saja umatnya ada di neraka. Yang penting umatnya mau untuk diselamatkan. Rasul tidak akan pernah ridho
kalau umatnya ada di neraka, walaupun cuma satu. Dengan syarat umatnya mau diselamatkan. Tapi kalau umatnya tidak mau diselamatkan, mau gimana lagi? Gitu. Umpamanya kita ingin menyelamatkan orang yang lagi tenggelam. Orang lagi tenggelam, kita selamatkan. Kalau mau, ya selamat. Kalau tidak mau, terus gimana? Ayo, ini pegang tangan saya, pegang tangan saya. Ya tetap diam aja, nggak mau. Udah saya mau pokoknya mau tenggelam aja. Ya sudah, silahkan. Sama seperti ketika kita mau menolong saudara kita, jamaah Iwamid. Umpamanya Anda kenal dengan saudara Anda di bumi Formosa. Diajak, ayo ses, ayo Ning, ayo Teh, ayo Mbak, gabung di majelis Iwamid on air, ayo ngaji bareng, ayo kita pakai kerudung, ayo kita pakai baju syar'i. Kok mereka mengatakan, saya gini aja dah. Ya sudah, itu pilihan. Saya tidak mau, apa Iwamid apa? Ngaji-ngaji apa? Wong di sini saya mau kerja cari uang enak-enak los. Gak ada yang tahu kok, dari rumah gak ada yang tahu kok. Saya mau enjoy di sini. Saya mau menikmati dunia. Silahkan. Sama seperti Rasulullah nanti. Rasulullah tidak akan pernah ridho jika umatnya satu saja masuk neraka. Tidak akan pernah ridho. Tapi kalau masuk neraka itu adalah pilihan dari umatnya, mau gimana lagi? Umpamanya Rasul sudah memberikan peringatan, kamu jangan ini, jangan melakukan ini, jangan itu. Supaya apa? Supaya kita nanti bareng-bareng di surganya Allah. Jamaah Iwami, jangan begini, jangan begitu, supaya kita nanti bareng-bareng. Supaya kita nanti bisa berangkat bersama. Tapi ada 1-2 orang yang nggak mau. Ya mau gimana lagi, namanya juga nggak mau. Seperti itu. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda itu artinya begini. Aku dengan syariat ini bagikan seseorang yang menghidupkan api. Yang api itu dirubung oleh serangga. Ketika ada serangga mau jatuh ke dalam api, aku selamatkan. Aku ambil, aku tangkap. Setiap mau ada yang jatuh ke api, aku tangkap. Tapi mau gimana lagi? Banyak serangga yang tidak mau aku tangkap. Justru malah menjatuhkan dirinya ke dalam api. Maksudnya gimana? Syariat Nabi Muhammad, tuntunan agama Islam ini menuntun kita menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Jangan tertipu kebahagiaan semu yang disodorkan oleh dunia. Dunia ini kebahagiaan semu, semua ujung-ujungnya akan membuat kita kecewa. Ketika kita tidak punya uang, sedih. Akhirnya kita punya banyak uang. Ketika masih tidak punya uang, mereka menganggap punya banyak uang itu bahagia. Tapi ternyata punya banyak uang pun juga tidak menjadikan kebahagiaan sejati. Terbukti mereka yang banyak uang justru mereka yang menangis. Keluarganya hilang, kesayangannya hilang, waktu luangnya hilang, ininya hilang, dan sebagainya. Itulah dunia. Ketika kita menganggap makanan, ketika masih belum bisa beli makan yang enak, ingin sekali makan yang enak. Tapi ketika diberikan makanan, setiap hari makanan enak, setiap hari makanan enak, setiap hari makanan enak, yang terjadi adalah kolesterol, yang terjadi adalah asam urat, yang terjadi adalah hipertensi, dan sebagainya. Ada orang yang ketika melihat pengantin baru, pengen rasanya jadi pengantin baru, karena belum pernah merasakan jadi pengantin. Tapi ketika sudah kesampaian, ternyata tak seindah yang dibayangkan. Pengantin baru membina keluarga tak seindah dari cerita-cerita anak-anak di luaran sana.
Itulah dunia. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini, tidak ada. Kebahagiaan yang ada hanya di akhirat. Kebahagiaan di dunia jika seseorang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jika tidak mengikuti, maka tidak akan mendapat satu kebahagiaan yang dia inginkan. Maka dari itu, sudahlah, yang dulu biarlah berlalu. Ketika kita terjatuh di kubang kemaksiatan, sudah, ayo segera kembali. Tapi kalau memang diajak kembali tidak mau, ya mau gimana lagi? Kalau sudah diperingatkan tidak mau, diajak nggak mau, ayo lo ikut jamaah Iwamit on air, ayo ngaji kitab Irsyadul Ibad, nggak mau saya gini aja, ya mau gimana lagi? Nanti kalau hidupnya sudah hancur, kalau hidupnya sudah sengsara, kalau anak keturunannya sudah malu-maluin, ya sudah, mau gimana lagi? Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Allah, dan Allah di dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi, indona khairan falahu wa indona syarran falahu." Aku ini tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Apabila seorang hamba itu berprasangka kepadaku sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan apabila berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Seseorang kalau sudah berani ngomong, alah, paling aku yurati ngepuro karo Allah. Yurati ngepuro tenang. Tapi kalau orang mau mengatakan, ya Allah, memang dulu saya ini jatuh di kubang kemaksiat. Memang dulu saya ini khilaf, ya Allah, saya akan kembali, saya akan melakukan ibadah, saya akan menjaga harga diri ini. Maka yang ada adalah ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dzanni 'abdi bi, indona khairan falahu wa indona syarran falahu. Aku, kata Allah, tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Apabila dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan apabila dia berprasangka buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Jemaah Iwamit on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Ridho dan tidaknya Nabi kita Muhammad SAW dengan hambanya yang masuk neraka tergantung dari kesiapan hamba tersebut. Kalau sudah diperingatkan oleh Rasulullah terus tetap aja melakukan kemaksiatan, berarti itu sudah pilihannya. Sudah pilihannya untuk hidup di neraka. Baik neraka di dunia maupun neraka di akhirat. Kalau seseorang yang mau ikut dengan syariatnya Rasulullah, dia akan mendapatkan surga dan syafaat Rasul. Baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi. Inna lillahi mi'atu rahmatin. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan bainal jinni wal insi. Allah menurunkan satu rahmat antara jin dan manusia. Wal bahaim dan para hewan. Wal hawam dan bahaim, hewan-hewan yang bisa untuk seperti sapi, kambing. Wal hawam dan hewan serangga. Fiha yata'atafuna, dengan satu rahmat itu mereka saling berbelas kasih. Wa biha yatarahamuna, dan dengan satu rahmat itu mereka saling merasa kasihan dan merasa saling sayang. Wa biha ya'tifut tair wal wahsi ala auladihima, dengan satu rahmat itu burung dan hewan-hewan yang buas akan sayang kepada anak-anaknya. Wa akharatis atan wa tis'ina rahmah, sedangkan Allah akan memberikan 99 rahmatnya nanti, yarhamu bi'a ibadahu yaumal qiyamah. Nanti pada saat hari kiamat Allah akan merahmati dengan 99 rahmat itu. Ingatkah jamaah semuanya,
satu rahmat yang diturunkan Allah ke dunia adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terbukti dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh makhluk, baik manusia, jin, hewan, baik hewan buas maupun semuanya, semua adalah mendapatkan rahmat dari Allah yang diwujudkan lewat syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Dari kajian pagi hari ini, tentu kita sadar diri, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kita juga harus ingat bahwasannya siapapun yang pernah melakukan maksiat, jika dia segera kembali kepada Allah, segera mengikuti langkah-langkah dan sunnah-sunnah dari Rasulullah, maka dia akan tetap mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia memberikan keputusan dengan berburuk sangka kepada Allah, lalu dia berkata, saya tak gini aja lah, saya tak menikmati hidup saya tak menikmati dunia ini, saya tak kelabing-kelabing, saya tak diskotik, saya mau minum-minum, saya mau ini ganti-ganti dan sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihannya sendiri. Jika nanti di dunia akhir hidupnya nista, akhir hidupnya sengsara, akhir hidupnya terhina, dan nanti di akhirat dia di neraka, maka tidak ada yang disalahkan. Jangan menyalahkan Nabi, jangan menyalahkan saudara, jangan menyalahkan teman, jangan menyalahkan sahabat. Kenapa? Karena dirimu sendiri yang telah memilih untuk berakhir dengan kenistaan. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad. Dan untuk hari Sabtu berikutnya kita akan khotaman kitab Irsadul Ibad. Jadi hari Sabtu depan kitab Irsadul Ibad insya Allah sudah khotam. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.